as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Lini depan timnas masih tumpul, Sydney Van Hooijdonk dipertimbangkan jadi striker andalan. PSSI bergerak cepat. Masalah tumpulnya lini depan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama setelah beberapa pertandingan internasional terakhir di mana skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Di tengah krisis ketajaman lini serang ini, muncul kabar bahwa PSSI tengah bergerak cepat untuk mengamankan jasa penyerang muda berbakat, Sydney Van Hooijdonk. Pemain anyar Cesena FC ini diyakini bisa menjadi solusi bagi kekurangan timnas di sektor penyerang, dan proses naturalisasinya tengah diupayakan untuk memperkuat Garuda di masa depan. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan striker legendaris Belanda, Pierre Van Hooijdonk, dianggap sebagai salah satu prospek paling menarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari garis ibu, Sydney memenuhi syarat untuk proses naturalisasi, dan PSSI tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Sydney diyakini bisa menjadi striker tajam yang sangat dibutuhkan Indonesia. Lahir di Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000, Sydney Van Hooijdonk mewarisi talenta besar dari sang ayah, Pierre Van Hooijdonk, yang dikenal sebagai salah satu penyerang paling mematikan di masanya. Pierre sukses besar bersama tim nasional Belanda dan sejumlah klub Eropa seperti Feyenoord, Nottingham Forest, hingga Benfica. Sydney pun mengikuti jejak ayahnya dengan memulai karir sepak bola di Akademi NAC Breda. Setelah menjalani debut profesionalnya bersama NAC Breda, Sydney Van Hooijdonk kemudian melanjutkan karirnya ke klub Italia, Bologna FC, sebelum dipinjamkan ke Heerenveen di Eredivisie. Pada musim panas 2024, ia resmi bergabung dengan Cesena FC, klub Serie B Italia. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Sydney memiliki keunggulan fisik yang mumpuni, yang membuatnya sangat efektif dalam duel udara, terutama saat menghadapi pertahanan lawan. Di Serie B bersama Cesena, Sydney menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol. Ia dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting gol tajam, kemampuan menempatkan posisi dengan baik, serta tendangan yang akurat. Dengan gaya bermain yang lugas dan kemampuannya dalam bola-bola mati, Sydney digadang-gadang sebagai penyerang yang mampu membawa perubahan signifikan bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai kurang efektif. Melihat potensi besar yang dimiliki Sydney Van Hooijdonk, PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Indonesia itu dikabarkan telah memulai komunikasi dengan pihak pemain dan agennya untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI selalu mencari talenta-talenta keturunan Indonesia yang bisa memperkuat timnas, dan Sydney Van Hooijdonk berada dalam radar mereka. Kami tahu Sydney adalah penyerang yang memiliki potensi besar, dan ia memiliki garis keturunan Indonesia. Kami sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak terkait untuk menjajaki kemungkinan naturalisasi. Namun, seperti biasa, semua keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan banyak faktor, termasuk keinginan dari sang pemain untuk membela Indonesia, diujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Menurut sumber dalam PSSI, proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa berjalan cukup cepat, terutama karena dia memenuhi syarat dari sisi keturunan. PSSI berharap bahwa proses administrasi dapat segera diselesaikan agar Sydney bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama dalam persiapan menghadapi turnamen-turnamen besar seperti Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026. Krisis ketajaman di lini depan timnas Indonesia bukanlah masalah baru. Dalam beberapa pertandingan terakhir, meski timnas mampu mendominasi permainan, penyelesaian akhir kerap menjadi masalah utama. Penyerang-penyerang lokal seperti Ramadan Sananta, hingga Marcelino Ferdinand kadang mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peluang di depan gawang. Hal ini membuat Indonesia kerap gagal mengamankan kemenangan di laga-laga penting. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah menyoroti masalah ini dan berharap bisa segera menemukan solusi. Dengan mengandalkan strategi serangan cepat dan permainan bola-bola pendek, Shin membutuhkan penyerang dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten. Kehadiran penyerang berpengalaman seperti Sydney Van Hooijdonk tentu saja bisa menjadi jawaban atas masalah ini, mengingat pengalamannya bermain di level yang lebih tinggi di Eropa. Jika berhasil dinaturalisasi,
Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Serie B Italia, serta Eredivisie Belanda, memberikannya keunggulan dalam hal pemahaman taktik, ketenangan di depan gawang, serta kemampuan bermain dalam tekanan. Gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dan ketajaman di udara sangat cocok dengan kebutuhan timnas yang selama ini sering kesulitan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Dengan usia yang masih muda, Sydney juga memiliki banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdasannya di lapangan bisa membuat Sydney menjadi salah satu striker andalan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kabar mengenai potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak penggemar yang berharap agar PSSI bisa segera menyelesaikan proses ini dan membawa Sydney ke timnas secepat mungkin. Mereka menilai bahwa kehadiran penyerang muda berkelas seperti Sydney bisa membantu Indonesia meraih hasil lebih baik di turnamen-turnamen internasional mendatang. Media juga mulai menyoroti kemungkinan ini dengan optimisme tinggi. Sejumlah pakar sepak bola lokal menilai bahwa Sydney adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, terutama dengan peran Shin Tae-yong yang sedang membangun fondasi kuat bagi timnas Garuda. Indonesia butuh striker yang memiliki pengalaman internasional dan insting mencetak gol yang tajam, dan Sydney Van Hooijdonk bisa memenuhi kriteria itu. Jika proses naturalisasi ini berhasil, dia bisa membawa dampak besar untuk timnas, diujar seorang analis sepak bola nasional. Sydney Van Hooijdonk adalah harapan baru bagi timnas Indonesia yang sedang mengalami masalah ketajaman di lini depan. Sebagai putra dari legenda sepak bola Belanda, Sydney memiliki potensi besar untuk menjadi striker andalan Garuda di masa depan. Dengan PSSI yang bergerak cepat untuk mengamankan proses naturalisasi, harapan penggemar sepak bola Indonesia semakin besar untuk melihat Sydney beraksi dalam balutan seragam merah putih. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Sydney Van Hooijdonk akan menjadi sosok penyerang tajam yang mampu membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Sydney, menanti kabar baik terkait proses naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir jawab rumor Kevin Dix akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Rumor mengenai kemungkinan naturalisasi pemain keturunan Belanda, Kevin Dix, untuk memperkuat timnas Indonesia semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Bek kanan yang saat ini memperkuat klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, santer diberitakan masuk radar PSSI dalam program naturalisasi guna memperkuat skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara terkait isu ini, memberikan penjelasan seputar peluang Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam wawancaranya di Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI memang memiliki rencana jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar di kancah sepak bola Eropa. Namun, ia menegaskan bahwa proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa perencanaan matang. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas bagus dan pengalaman bermain di Eropa. Tentu, kami akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kesiapan dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia, jika proses naturalisasi ini berjalan. Tapi saya tegaskan, naturalisasi tidak hanya soal mendapatkan paspor, tetapi juga soal komitmen pemain itu untuk membela bangsa dan bermain dengan hati untuk timnas, ujar Erick Thohir. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya, telah bermain di level tertinggi sepak bola Eropa selama beberapa tahun terakhir. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Vitesse Arnhem, dan kemudian hijrah ke Serie A Italia bersama Fiorentina. Saat ini, Dix membela FC Copenhagen, klub besar di Denmark yang rutin tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Dengan usianya yang kini 27 tahun, Kevin Dix berada di puncak performa. Kemampuannya bermain sebagai bek kanan yang memiliki fisik kuat, kemampuan bertahan yang mumpuni, serta agresivitas dalam menyerang membuatnya menjadi salah satu bek yang sangat diandalkan oleh klubnya. Selain itu,
Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan menuju turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. PSSI memandang bahwa kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari Eropa dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Erick Thohir menegaskan bahwa proses pemilihan pemain untuk naturalisasi tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kesiapan mental dan keinginan pemain untuk benar-benar berkontribusi bagi timnas. Kevin Dix, jika memang tertarik untuk bergabung, harus memiliki komitmen yang kuat. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi naturalisasi harus menghasilkan pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Indonesia. Kami tidak ingin pemain datang hanya karena alasan teknis, tetapi juga karena mereka memiliki rasa cinta dan kebanggaan untuk membela Merah Putih, kata Erick. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa naturalisasi pemain bukanlah proses yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ada banyak prosedur yang harus dilalui, baik dari sisi administrasi maupun perizinan. Selain itu, PSSI juga perlu memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi tidak hanya menjadi pemain cadangan, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi tim. Tentu, proses ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kami sedang mengevaluasi banyak hal, termasuk kebutuhan tim dan aspek legal yang harus diselesaikan. Kami ingin memastikan bahwa jika Kevin Dix atau pemain lain yang dinaturalisasi, mereka bisa langsung memberikan kontribusi yang signifikan di dalam tim, jelas Erick. PSSI, lanjutnya, memiliki target jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang sudah dinaturalisasi sebelumnya diharapkan menjadi inspirasi bagi Kevin Dix untuk mengikuti jejak mereka jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Sementara itu, Kevin Dix belum memberikan pernyataan resmi mengenai rumor naturalisasinya. Namun, dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia jika diberikan kesempatan. Ia menyatakan rasa bangganya memiliki darah Indonesia dan mengatakan bahwa bermain untuk timnas Garuda akan menjadi kehormatan tersendiri. Saya tahu Indonesia adalah negara besar dengan banyak penggemar sepak bola yang fanatik. Tentu saya bangga dengan darah Indonesia yang saya miliki, dan jika ada kesempatan untuk bermain di timnas, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ungkap Dix dalam wawancaranya beberapa bulan lalu. Tanda-tanda ketertarikan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI dan pelatih Shin Tae-yong yang terus berusaha memperkuat lini pertahanan tim Garuda. Apalagi, dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak krusial, tambahan pemain dengan kualitas dan pengalaman seperti Dix dapat memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, timnas berhasil melangkah sejauh ini di babak kualifikasi, dan tantangan yang menanti semakin berat. Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix dapat menjadi solusi bagi lini pertahanan timnas yang masih perlu peningkatan. Dengan pemain-pemain seperti Jordi Amat, Maes Hilgers, dan Sandy Walsh yang sudah bergabung, Dix bisa menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi taktik bagi Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Erick Thohir optimis bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI akan terus mendongkrak performa timnas Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya seleksi yang ketat dan proses yang tidak terburu-buru agar hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang benar-benar siap bermain dengan hati untuk Indonesia. Naturalisasi bukan hanya soal prestasi di klub, tetapi juga soal komitmen untuk negara, tegas Erick. Dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh PSSI, publik sepak bola Indonesia kini menanti dengan harap-harap cemas apakah Kevin Dix benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Garuda dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Kevin Dix bisa menjadi tambahan berharga untuk perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kapten PAS
ya, sampai di Bahrain. Tetapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi, cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, ketika dia datang langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Martin Paes tiba di Bahrain, siap bela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain. Kiper andalan tim nasional Indonesia, Martin Paes, tiba di Bahrain dengan sambutan hangat dari para penggemar timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dinanti-nantikan, terutama setelah sempat muncul kekhawatiran bahwa dirinya mungkin tidak bisa membela tim Merah Putih dalam pertandingan krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Namun, kabar baik datang setelah Paes menjalani pemeriksaan medis menyeluruh oleh tim dokter timnas Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut dipastikan siap tampil dan akan bergabung dalam latihan perdana bersama skuad lengkap timnas Indonesia di Bahrain. Sebelumnya, Martin Paes diragukan untuk tampil setelah mengalami cedera pergelangan tangan dalam sesi latihan bersama FC Dallas. Cedera tersebut sempat memunculkan kekhawatiran besar, mengingat peran vital Paes di bawah mistar gawang. Penampilannya yang solid dan pengalamannya di kompetisi Major League Soccer, MLS, telah membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di skuad Garuda. Namun, berkat penanganan medis yang cepat dan tepat, Paes telah pulih dan siap memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam laga penting ini. Setibanya di Bahrain, Paes langsung dikerumuni para supporter timnas Indonesia yang antusias menyambut kedatangannya. Mereka meneriakkan dukungan dan memberikan semangat kepada Paes, yang diharapkan dapat memberikan performa maksimal di pertandingan kontra Bahrain. Suasana hangat dan penuh semangat di bandara menambah motivasi Paes yang bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ini momen yang sangat penting bagi saya dan tim. Saya merasa sangat terhormat mendapat dukungan luar biasa dari para supporter di sini. Cedera ini memang membuat saya khawatir, tetapi saya senang akhirnya bisa pulih dan siap membantu tim di pertandingan nanti, ujar Martin Paes dalam wawancaranya setelah tiba di Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga merasa lega dengan kabar baik ini. Paes adalah bagian penting dari strategi defensif Indonesia, dan kembalinya dia di skuad memberikan rasa aman di lini belakang. ST pun memastikan bahwa Paes akan langsung menjalani latihan intensif bersama tim untuk persiapan menghadapi Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bermain di kandang sendiri, Bahrain diperkirakan akan tampil agresif dengan serangan cepat dan fisik, dan Paes diharapkan mampu menjadi tembok terakhir yang kokoh di bawah mistar. Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi defensif yang solid, dan dengan kembalinya Martin Paes, peluang Indonesia untuk mencuri poin dari Bahrain semakin terbuka. Meski baru saja pulih dari cedera, Paes menunjukkan tekad yang kuat untuk segera bergabung dalam latihan penuh bersama skuad Garuda. Latihan ini akan menjadi momen penting baginya untuk kembali ke ritme permainan setelah absen sementara waktu. Tim pelatih juga akan memastikan bahwa Paes dalam kondisi prima dan siap untuk menghadapi tekanan dari tim tuan rumah yang dikenal memiliki serangan yang dinamis dan cepat. Cedera yang dialami Paes saat berlatih dengan FC Dallas memang sempat menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Namun, setelah penanganan medis yang cermat dan perawatan yang intensif, kondisi Paes telah dinyatakan aman untuk bermain. Tim dokter timnas Indonesia memberikan lampu hijau setelah melakukan serangkaian tes fisik dan medis untuk memastikan bahwa Paes siap tampil di level internasional tanpa risiko cedera lebih lanjut. Kehadiran Paes di bawah mistar gawang sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama setelah penampilannya yang mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan pengalamannya di MLS dan keterampilan refleksnya yang cepat, Paes diharapkan mampu memberikan ketenangan di lini belakang Indonesia. Kombinasi antara kemampuan bertahan yang kuat dan komunikasi yang baik dengan para bek akan menjadi kunci untuk meredam serangan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain merupakan ujian besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Setelah berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad asuhan Shin Tae-yong semakin percaya diri dan berambisi untuk mencatat kemenangan penting di laga ini. Kembalinya Paes ke dalam tim semakin memperkuat optimisme tersebut.
Latihan perdana bersama skuad lengkap akan dimulai segera setelah semua pemain tiba di Bahrain. Fokus latihan akan diarahkan pada peningkatan koordinasi tim, terutama dalam menghadapi serangan balik cepat dari Bahrain. STY telah menyiapkan skema permainan yang memadukan strategi bertahan yang kokoh dengan transisi cepat ke serangan, dan Pak S akan menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga keseimbangan di lini belakang. Dengan dukungan penuh dari para supporter dan persiapan matang dari tim pelatih, Martin Paes dan Timnas Indonesia siap memberikan perlawanan terbaik mereka di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian Paes setelah pulih dari cedera, tetapi juga kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertarung habis-habisan demi mengibarkan bendera merah putih dan membawa pulang hasil maksimal dari Bahrain. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Maes Hilgers dan Eliano Rejders tiba di Bahrain, siap ikuti latihan perdana skuad lengkap Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menghadapi laga kontra Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C, yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober 2024. Kehadiran dua pemain andalan, Maes Hilgers dan Eliano Rejders, yang tiba di Bahrain hari ini, memberikan energi tambahan untuk skuad Garuda yang tengah bersiap menjalani sesi latihan perdana dengan skuad lengkap. Kedatangan Hilgers dan Rejders disambut hangat oleh rekan setim dan staf pelatih. Keduanya menjadi kunci di sektor pertahanan dan lini tengah, yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi Timnas Indonesia. Maes Hilgers, bek tangguh yang bermain di Eredivisie, akan memperkuat benteng pertahanan Indonesia dengan soliditasnya, sementara Eliano Rejders, gelandang yang memiliki kemampuan olah bola di atas rata-rata, akan memberikan kreativitas di lini tengah. Kehadiran mereka membuat skuad asuhan Shin Tae-yong kini dalam kekuatan penuh menjelang laga penting ini. Pada latihan perdana yang dijadwalkan sore ini, pelatih Shin Tae-yong dipastikan akan menggunakan metode latihan ala tim-tim elit Eropa. Metode ini terbukti efektif setelah sukses membawa Timnas Indonesia menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, pada laga sebelumnya. Strategi latihan ini berfokus pada pola permainan pressing tinggi, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta penguasaan bola yang dominan. Shin Tae-yong tampaknya akan menekankan pada latihan taktik untuk mempertahankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dengan menempatkan Hilgers sebagai pusat komando di lini belakang yang akan mengordinasi pertahanan dengan ketat, sementara Rejders akan diberikan peran sebagai playmaker untuk mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang dari lini kedua. Pertandingan kontra Bahrain ini diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Namun, melihat perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, terutama ketika berhasil menahan Arab Saudi dan Australia, keyakinan para pemain dan pelatih semakin besar. Hasil imbang kontra dua tim besar tersebut membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang dapat dipandang sebelah mata di kawasan Asia. Kemenangan adalah target utama Timnas Indonesia kali ini. Shin Tae-yong menyatakan optimisme bahwa dengan materi pemain yang lengkap dan penerapan strategi yang tepat, skuad Garuda bisa merebut 3 poin di kandang Bahrain. Kehadiran Maes dan Eliano memberikan dampak besar dalam hal mentalitas tim. Saya yakin mereka akan memberikan kontribusi signifikan dalam permainan kami. Kami datang ke Bahrain bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum latihan. Di tengah antusiasme persiapan jelang pertandingan, dukungan dari para supporter Indonesia juga tak kalah penting. Diketahui, sejumlah besar pendukung timnas sudah tiba di Bahrain untuk memberikan semangat langsung kepada para pemain di lapangan. Kehadiran supporter merah putih di tribun diharapkan mampu memberi motivasi tambahan bagi para pemain yang siap berjuang demi mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Rejders merupakan sinyal positif bahwa Indonesia akan memberikan perlawanan sengit pada pertandingan kali ini. Skuad Garuda akan berjuang dengan penuh semangat di lapangan demi meraih kemenangan yang diimpikan. Dengan taktik ala tim elit Eropa dan semangat yang terus membara, tim asuhan Shin Tae-yong siap menghadapi Bahrain dengan determinasi tinggi.
Pertandingan pada 10 Oktober nanti diharapkan menjadi momen bersejarah lainnya bagi timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Perjuangan para pemain di lapangan, dukungan dari tim pelatih, serta semangat para supporter akan menjadi kekuatan pendorong yang tak tergantikan. Mampukah Indonesia membawa pulang kemenangan dari Bahrain? Semua mata akan tertuju pada laga ini, menantikan aksi Garuda di panggung sepak bola dunia. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di Bahrain dengan gaya tim elit Eropa. Shin Tae-yong siap gebrak Stadion Nasional Bahrain. Persiapan intensif Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 sudah dimulai dengan penuh semangat. Di bawah komando pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda langsung menggeber latihan perdana di Stadion Nasional Bahrain dengan metode latihan ala tim-tim elit Eropa, yang menonjolkan disiplin tinggi, intensitas permainan, dan fokus pada aspek fisik dan taktik. Latihan yang diterapkan Shin Tae-yong kali ini diperkirakan menganut sistem yang sering diterapkan oleh klub-klub besar Eropa. Hal ini terlihat dari pendekatan menyeluruh yang diterapkan dalam sesi latihan, mulai dari fokus pada penguasaan bola, transisi permainan cepat, hingga peningkatan stamina dan kekuatan fisik para pemain. Sejumlah sesi latihan fisik berat pun dijalankan untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi prima saat menghadapi lawan kuat di kualifikasi. Shin Tae-yong yang memiliki pengalaman melatih tim-tim di Eropa, kini membawa filosofi tersebut ke dalam racikan strategi Timnas Indonesia. Kami mencoba membawa standar latihan yang lebih tinggi, dengan fokus pada detail yang sering diabaikan. Dalam sepak bola modern, kekuatan mental dan fisik harus berjalan seiring, terutama menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia ini, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai latihan perdana. Bahrain, yang menjadi tuan rumah di laga ini, bukan lawan yang mudah. Namun, dengan kepercayaan diri tinggi, Timnas Indonesia bertekad untuk menampilkan performa terbaik. Setelah berhasil menahan imbang raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia kini fokus untuk meraih kemenangan penuh melawan Bahrain. Hasil imbang melawan kedua negara kuat tersebut memberikan suntikan moral besar bagi pasukan Shin Tae-yong. Melawan Bahrain di kandang mereka sendiri tentu tidak akan mudah, namun kami sudah melakukan persiapan matang. Tim ini sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan kami optimis bisa meraih hasil positif di laga nanti, kata salah satu pemain kunci, yang juga menjadi bagian penting dalam laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Kunci keberhasilan Timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya terletak pada racikan strategi Shin Tae-yong yang kerap melakukan variasi formasi dan taktik tergantung lawan yang dihadapi. Dalam sesi latihan perdana ini, sang pelatih terlihat fokus pada simulasi pertandingan yang menuntut ketangguhan fisik dan mental, serta pemahaman taktik yang mendalam. Formasi 4-4-2 yang solid atau 3-5-2 yang lebih dinamis mungkin akan menjadi andalan di laga melawan Bahrain. Namun Shin Tae-yong dikenal dengan kemampuan adaptifnya. Kami akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan kekuatan lawan. Setiap pertandingan adalah tantangan baru, tambahnya. Latihan intensif ini akan terus berlangsung beberapa hari ke depan dengan penekanan pada detail kecil yang bisa memberikan perbedaan di lapangan. Pemain-pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman terlihat tampil penuh semangat selama sesi latihan perdana. Mereka diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam laga penting ini. Dengan persiapan yang matang, dan bimbingan dari pelatih berpengalaman seperti Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa memberikan suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Garuda. Namun dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Timnas Indonesia optimis dapat membawa pulang hasil positif dan melangkah lebih dekat menuju impian lolos ke Piala Dunia 2026. But I've known you too long, it hurts to